Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 5. Di sini soal HOTS ya. Gas ideal monoatomik mempunyai volume 4 ml, tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan suhu 27 derajat Celcius. Gas tersebut mengalami ekspansi secara isobarik sehingga volumenya menjadi 8 ml. Setelah itu gas dimampatkan secara isotermal sampai volumenya menjadi 4 ml, lalu dimampatkan secara isohorik hingga tekanannya mencapai 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan diagram PV pada proses tersebut, suhu pada proses isotermal, dan besar kerja serta kalor selama satu siklus. Oke, berarti kita harus tahu dulu di sini yang diketahui. Yang pertama, mempunyai volume 4 ml. Itu mulainya berarti kalau volume mulai itu adalah VA, itu sama dengan 4 ml. Tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal berarti tekanan A, karena kita mulai dari ini A ya, 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya pada suhu 27 derajat Celcius, berarti ini masih di wilayah A permulaan ya, 27 derajat Celcius. G tersebut mengalami ekspansi secara isobarik. Isobarik berarti itu volume tekanannya tetap tapi volumenya yang berubah, sehingga volumenya menjadi 8 ml. Oke, 4 ml ini kita jadikan meter kubik. Ini jadikan meter kubik. Berarti nilainya jadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Selanjutnya yang ini volume kedua. Nah, ini kan isobarik volume kedua, berarti VB. Nah ya, di sini aja nggak penting. VB itu sama dengan 8 ml atau menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Gitu ya. Karena isobarik hanya volume yang berubah, tekanannya akan sama dengan A, maka tekanan B itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Setelah itu gas dimampatkan secara isotermal sampai volumenya menjadi 4 ml. Ingat, isotermal itu dia seperti kurva gitu, naik ke atas tapi seperti kurva ya. Nah di sini nggak diketahui tekanannya sampai berapa karena dia akan berubah, tetapi volumenya akan sama dengan 4 ml, berarti sesama dengan yang A ya. Jadi volume yang ini harus menuju ke C ya. Jadi volume C bisa di bawah sini aja. Volume C itu sama dengan 4 ml atau tepatnya menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter kubik gitu ya. Nah, tekanannya belum tahu, tekanan C dan suhu yang B dan suhu yang C nggak ada. Oh, lalu dimampatkan secara isohorik hingga tekanannya mencapai 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini berarti posisinya dari C turun ke A. Kembali lagi jadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi posisinya adalah A, B, C, A. Seperti itu ya. Oke. Yang ditanya ini diagram PV dalam proses tersebut, berarti yang A diagram PV. Kita cari nanti yang B nya suhu pada proses isotermal, berarti suhu ke isotermal itu ada di suhu B ya. Kalau isobarik ke isotermal berarti suhu yang di B. Lanjut yang C, besar kerja serta kalor selama besar kerja serta kalor, berarti kalau kerja itu adalah W A B C A, dan kalor Q A B C A. Itu ya, ini yang kita harus cari satu persatu suhu B. Baik, kita akan coba menjawabnya. Jawabnya di sebelah sini aja biar langsung kelihatan kejauhan. Jawab sebentar.
Ya, kita lanjutkan. Sebelum membuat diagram Fevi, kita harus mencari dari tekanan C-nya. Tekanan A ada, tekanan B ada, tekanan C nggak ada. Jadi kalau mau tekanan C, ingat proses isotermal itu nilai suhu C akan sama dengan suhu B, gitu ya. Jadi kalau mau tahu suhu C sama suhu B, ada hubungan bahwasanya suhu C suhu B itu adalah tekanan dari nilai C terhadap volume C itu akan sama dengan tekanan dari B kali volume B. Nah, ada dua nih. Karena kan kita belum dapat suhu B, yang B kita pakai yang bawahnya. Sehingga tekanan C itu berapa? Itu yang dicari. Ya, tekanan C itu sama dengan tekanan B kali volume B per volume C. Kita masukkan angka-angkanya. Volume B itu ini 2 kali 10 pangkat 5 dikali volume B. Nih, 8 kali 10 pangkat 8 kali 10 pangkat min 6 per volume C. Ini volume C nya 4 kali 10 pangkat min 6. Berarti tekanan C sama dengan coret 4 sama 8 coret tinggal 2 kali 2 4, berarti 4 kali 10 pangkat 5. Nah, inilah tekanan C. Kalau sudah dapat tekanan C, berarti kita bisa membuat grafiknya. Bagaimana grafiknya? Nah, ini gini. Ini kesini adalah V dengan satuan kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Ya, karena di sini pakai min 6 meter kubik semua ya. Yang ke atas ini adalah P, tekanan, dengan simbolnya kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang A mulai dari 2. Ya, B pun 2, berarti di sini ada tekanan 2 kali 10 pangkat 5. Yang C-nya isotermal 4, berarti di atasnya 4. Nah, mulai dari volumenya pertama 4 kali 10 pangkat sampai 8, berarti sini 4. Yang di sini 8. Sehingga mulai titik A menuju titik B ini proses isobarik. Ya, isobarik, sehingga A ke B ke sini. Nah, dari B ke C, ke titik C itu tekanan 4 itu melalui isotermal. Berarti dia bukan lurus, melainkan seperti kurva. Nah, seperti itu. Selanjutnya dari titik C kembali lagi kepada ke A. Nah, ini namanya satu siklus. Seperti itu untuk jawaban poin yang A. Ya, ini poin yang A. Selanjutnya kita menuju yang poin yang B, yakni suhu B pada saat isotermal. Ingat proses AB, kita mau lihat suhu B dari proses AB menuju ke BC ya. Kita cukup menyatakan di suhu B, karena saat isotermal suhu B sama dengan suhu C. Jadi kita cukup cari suhu B nya. Dengan cara apa? Lihat, berarti pakai ngambil yang dari A ke B aja ya. Proses AB itu adalah isobarik, yakni rumus isobarik sama dengan TB suhu ke B bagi suhu ke A itu sama dengan yang perubahan volume, berarti volume B dibagi volume A. Sehingga kita mencari nilai suhu B itu sama dengan suhu A dikali volume B dibagi volume A, gitu ya. Jadi kalau dikesiniin, suhu B itu sama dengan suhu A. Suhu A itu tadi 27 derajat Celcius. Jadikan Kelvin. Jadi kalau jadikan Kelvin, 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Itu ya. Berarti kita jadikan Kelvin sehingga nilainya
300 dikali volume B itu 8 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 per volume A. Volume A itu 4 kali 10 pangkat min 6. 4 kali 10 pangkat min 6. Berarti ini coret, tinggal 2. 300 kali 2 sama dengan TB sama dengan 600 Kelvin. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau ketika proses isotermal, suhu C-nya berarti kan TB sama dengan TC. Ya, berarti suhu B-nya 600 dan TC pun 600, sama-sama 600 Kelvin. Nah, kayak gitu ya hubungan antara proses isotermal dengan isobarik. Sangat ya. Kita lanjutkan pembahasan untuk yang C. Ini ada besar kerja sama kalornya. Oke, kita coba yang di sini karena nggak muat. Kita mulai dari yang A ke B. Ini ya, jangan lupa A ke B ini isobarik. Berarti dari sini aja. Proses A ke B, jadi isobarik dulu. A ke B ini disebut isobarik. Sehingga proses isobarik itu kalor AB itu akan sama dengan Qp. Karena di sini tekanannya akan sama. Seperti itu ya. Jadi kita masukkan nilainya. Kalor AB itu sama dengan 5/2 NR delta TAB. Kita jabarkan. Kalor AB sama dengan 5/2 tekanan di B kali volume B dikurangi dengan tekanan A kali volume A. Seperti itu. Berarti kalor AB sama dengan 5/2 tekanan B nya tadi. Nah, tekanan B itu 2 kali 10 pangkat 5 dikali volume B 8 kali 10 pangkat min 6 dikurangi tekanan A 4 tekanannya 2 kali 10 pangkat 5 2 ya. Nah, volume A nya baru 4 kali 10 pangkat min 6. Seperti itu. Berarti kalor AB sama dengan 5/2 2 kali 8 itu 16. Ini masih min 1. Nah, 5 kurang 6 itu min 1. 16 min 1 berarti 1,6. Oh enggak, 1,6 enggak pakai min. Dikurangi 2 kali 4 itu 8. Ini masih 0,8. Berarti QAB sama dengan 1,6 kurang 0,8 itu 0,8. 0,8 bagi 2 itu 0,4. 0,4 kali 5 itu 2 Joule. Nah, itu kalornya. Sedangkan kalau usaha atau kerjanya yakni nilai WAB proses isobarik itu masih ada tekanan A dikali dengan volume B kurangi volume A. Nah, seperti itu. Tapi nilainya adalah tekanan A itu sama dengan ini 2 kali 10 pangkat 5 dikali VB. Nah, volume B itu 8, ininya VA nya 4. 8 kurang 4 tinggal 4 kali 10 pangkat min 6. Gitu aja ya. Karena intinya kan 8 dikurangi 4 itu kan VB kurang VA. Jadi tinggal 8 kurang 4 pangkat min 6. Sehingga jawabannya 2 kali 4 itu 8. Lalu 8 kali 10 pangkat 5 dikurang min 6 itu min 1. Berarti 10 pangkat min 1. 8 kali 10 pangkat min 1 itu adalah 0,8 Joule. Nah, selesai yang untuk ya proses AB. Lanjut kita ke proses BC. Proses BC ini adalah isotermal. Tahu dari mana? Ingat B ke C ini ada kurva. Kita sebut proses isotermal. Sehingga nilainya proses isotermal itu ingat mencari suhu BC itu sama dengan kerjanya BC ditambah energi dalamnya BC. Nah,
Yang di dalam BC nya ini akan bernilai 0. BC sama dengan BBC tambah 0, sehingga kalor dan kerjanya, pusat kerjanya itu sama gitu ya. Jadi nilai BC itu sama dengan nRT in VC per VB. C dulu baru B gitu ya. Ini akan kita cari. Ingat, perlu diingat, saat isotermal itu suhu konsisten. Maksudnya TC sama dengan TB ya. TC sama dengan TB di sini ya. Nah, di sini pun sudah tahu ya TC sama TB. Maka ini nilainya sama. VC C PB itu sama ya. Yang mana satu lagi ya, bahwasanya PC kali VC itu sama dengan PB kali VB itu sama dengan N kali R kali delta T. T aja nggak apa, karena NRT ya, sebagai delta T. NRT ini sama nilainya. Sehingga kalau kita ubah di sini, QBC itu sama dengan NRT ada, berarti pakai yang salah satu, bebas mau PC atau PB. Kita pakai yang PB aja nggak apa-apa. PB kali VB dikali in VC per VB, seperti itu rumusnya. Sehingga kita bisa hitung kalor di BC itu sama dengan PB itu 2 kali 10 pangkat 5 ya. 2 kali 10 pangkat 5. VB itu 8 kali 10 pangkat 6. 8 kali 10 pangkat 6 in VC. VC itu 4 kali 10 pangkat 6. 4 kali 10 pangkat 6 per VB. VB itu sama 8 kali 10 pangkat 6. Nah, ini coret 1, ini coret 2. 1 per 2 itu 0,5. Berarti QBC sama dengan ini 2 kali 8 16, berarti 1,6 dikali in 0,5 itu bisa dihitung dengan nilai pakai kalkulator minus 0,693147 sehingga ketika dikalikan kalor BC itu sama dengan minus 1,11 joule. Nah, kalor BC maupun kerja BC itu akan sama ya. Untuk proses BC selesai, kita lanjutkan ke proses CA. Proses CA ini disebut proses isochorik. Nah, isochorik itu maksudnya turun dia ya, lurus ke bawah, yang mana volumenya tetap tapi tekanannya yang berubah ya. Proses isochorik itu bagaimana? Yakni QCA itu akan bernilai dengan QV karena yang volumenya tetap. Jadi kalor CA itu sama dengan 3/2 dikali dari tekanan A VA dikurangi daripada tekanan C kali VC. Itu ya, harusnya kan ini 3/2 NR delta T CA, langsung saja kayak gini, nggak apa-apa ya. Jadi CA itu sama dengan 3/2 PA nya itu tadi ada jelas di sini A nih ya, 2 kali 10 pangkat 5 2 kali 10 pangkat 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dikurangi PC. Tekanan C itu tadi ini 4 dengan V nya sama, VC nya sama ya, 4 kali 10 pangkat 5 dikali VC nya itu adalah 4 juga kali 10 pangkat min 6, sehingga nilai kalor CA itu sama dengan 3/2 2 kali 4 itu 8, berarti 0,8 dikurangi 16, berarti 1,6. QCA sama dengan min 0,8, berarti min 4, 0,4 min 1,2, min 1,2 joule. Itu untuk proses kalornya. Sedangkan kalau untuk usahanya, ingat karena isochorik itu tidak ada perubahan volume, maka kerjanya masih nilainya 0 gitu ya.
Oke, kita semua sudah dapat modalnya yang poin ini dari isobarik, isotermal, dan isohorik. Selanjutnya kita akan bisa mengetahui nilai dari yang pertanyaan C. Kerja satu siklus A, B, C, A, yakni besar kerja di AB tambah besar kerja di BC tambah besar kerja di CA, sehingga nilainya adalah WAB itu yang ini 0,8 Joule ditambah WBC ini akan sama QBC, yaitu minus 1,11 Joule ya. Dan satu lagi yang WCA itu nilainya 0, sehingga nilainya 0,8 plus kali minus itu minus 1,1 Joule itu akan bernilai minus 0,31 Joule. Nah, itulah satu siklusnya kerjanya. Lanjut, kalau yang kalor A, B, C, A itu akan bernilai kalor AB tambah kalor BC tambah kalor CA. Kalor AB itu kita dapat tadi 2 Joule tambah kalor BC itu sama dengan ini ya, minus 1,1 ya, Joule. Kalor CA itu minus 1,2, langsung plus minus 1,2, sehingga 2 dikurang minus 1,1 itu dapat 0,89 tambah minus 1,2 itu dapat nilai minus 0,31 Joule. Oke, itulah dia pembahasan seluruh terkait jabarannya. Silakan nanti kalian bisa screenshot sesaat. Ini untuk tahap pertama yang A dan B. Setelah itu ini tahap yang untuk nilai proses mengetahui nilai C dari awal hingga akhir, dan ini jawabannya. Ya, semoga bermanfaat. Silakan yang ingin berkomentar terkait tata caranya boleh di kolom komentar. Jangan lupa kalian bisa untuk share kepada teman-teman agar mereka bisa mengetahui tata cara pengerjaan nomor 5. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.